Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi digital marketing. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian UKM atau UMKM. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu pendorong untuk meningkatkan perekonomian nasional dan sumber daya penciptaan lapangan kerja. UKM sering didefinisikan berdasarkan tingkat skala ekonomi, jumlah tenaga kerja, volume penjualan, dan aset tetap yang dimiliki. Contohnya, yang pertama UMKM atau usaha mikro dan menengah. Yang pertama ada kuliner. Dalam kuliner terdapat sektor kuliner, tentunya salah satu sektor bisnis terbesar di Indonesia. Dengan berbagai macam pilihan makanan dan minuman yang unik dan inovatif, tidak heran bila masyarakat tidak pernah kehabisan bisnis kuliner. Agribisnis, dari tanaman hingga pokok perawatan seperti pupuk, pestisida serta alat berkebun lainnya, usaha ini juga dapat ditemukan di penjuru negeri. Otomotif. Usaha otomotif beragam dari penjualan spare part, aksesoris hingga penyewaan atau penjualan kendaraan. Fashion. Industri fashion juga sedang berkembang pesat di dalam negeri. Jenisnya pun beragam, dari gaya luar negeri seperti Korea Selatan atau Jepang, hingga lokal yakni berbahan kain tradisional. Kerajinan tangan. Penjualan produk buatan tangan seperti tas rajut hingga gantungan kunci akrilik, kita dapat menemukan banyak produk yang unik serta autentik. Contoh UKM. UKM kuliner. Pada bisnis bidang kuliner, tentunya memiliki pasar yang jauh lebih besar dan bisa kita mulai dengan modal yang kecil. Nah, pilihan untuk menjalani UKM makanan ini memiliki peluang yang besar karena variasinya yang cukup beragam dan penyajian yang variatif. UKM Fashion. UKM adalah sebuah usaha yang bisa kita lakukan secara perseorangan atau dengan beberapa orang saja. Dalam menjalankan usaha fashion ini, kita bisa memulainya bahkan tanpa memiliki modal sama sekali. UKM kerajinan tangan. Contohnya saja seperti mengembangkan kerajinan khas daerah, memang memiliki potensi tersendiri untuk bisa ekspor hingga ke mancanegara. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan berbagai program pemerintah daerah yang mana telah mendukung adanya usaha para warga untuk mengajukan kerajinan khas daerah masing-masing. Tantangan dari UKM. Yang pertama, semakin ketatnya persaingan pasar domestik. Persaingan tidak hanya di pasar output, tetapi juga di pasar input. Daya saing UMKM untuk menjadi industri kreatif dengan desain dan kualitas produk melalui aplikasi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kewirausahaan, sehingga kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri meningkat. Pengembangan UMKM bersifat lintas sektoral yang membutuhkan perencanaan sistematik dan partisipatif. Mengembalikan koperasi sebagai pilihan kelembagaan usaha yang mengayomi kepentingan bersama, memberikan nilai tambah, dan perbaikan terhadap akses sumber daya yang produktif. Kita masuk dalam jenis-jenis UMKM. Terdapat usaha perdagangan, yang dimana terdapat ada keagenaan atau agen koran atau majalah, pengecer atau minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain, ekspor atau produk lokal seperti tas rotan, jam tangan, kayu, dan lain-lain, serta sektor informal atau pemasok barang bekas dan pedagang kaki lima. Terdapat juga usaha agrobisnis, yaitu perkebunan atau sayur-sayuran dan buah-buahan, peternakan atau ternak ayam, petelur, sapi, dan perikanan atau tambak udang atau ikan. Dan terdapat juga usaha otomotif atau usaha kerajinan tangan. Digital marketing.
Tujuan utama dari digital marketing adalah untuk mempromosikan merek, membentuk preferensi, dan meningkatkan trafik penjualan melalui beberapa teknik pemasaran digital. Istilah lain dari digital marketing adalah online marketing atau internet marketing. Digital marketing sebenarnya hampir mirip dengan pemasaran pada umumnya, namun yang membedakan adalah perangkat yang digunakan atau tools. Sebagai pemasar, penting memiliki strategi pemasaran yang jelas untuk membantu pemasar agar tetap fokus, memastikan bahwa kegiatan pemasaran selaras dengan tujuan bisnis, dan yang terpenting adalah memastikan bahwa pemasar dapat menargetkan konsumen dengan tepat. Komponen yang membentuk strategi digital marketing. Yang pertama ada Know Your Business. UKM atau UMKM wajib mengetahui core competence bisnis dari usahanya. Apakah bisnis yang dijalankan cocok untuk diadopsi ke pemasaran digital? Now the competition. Pelaku UKM atau UMKM harus mengetahui siapa pesaing utama dari bisnis yang kita jalankan. Know your customer. Kenali pelanggan dari bisnis yang kita jalankan. Sebagai pelaku bisnis atau UMKM harus mengetahui siapa pelanggan dari bisnis yang kita jalankan. Now, what you want to achieve. Pelaku bisnis wajib mengetahui apa yang ingin dicapai perusahaannya. Jika tidak tahu kemana arah perusahaan pergi, maka perusahaan yang dijalankan tidak akan berkembang. Now, how you doing? Keuntungan menggunakan pemasar digital yaitu hasil lebih terukur. Perusahaan yang dapat melakukan tracking dan dapat membandingkan kemajuan yang telah digunakan sudah tepat sasaran atau belum, sudah sesuai dengan indikator atau key perform indicator yang telah diberikan atau belum. Jika belum sesuai, pelaku bisnis bisa mengukur atau mengubah dan memperbaiki karena pemasar digital adalah proses berkelanjutan dan berulang. Kita masuk dalam jenis-jenis digital marketing. Yang pertama, terdapat website, sosial media marketing, search engine atau mesin pencarian, email marketing, dan iklan secara online. Platform media sosial. Saat ini pun media sosial menjadi pilihan sebagai alat komunikasi dengan konsumen karena berpotensi untuk menyebarkan pesan viral dan menghasilkan WOM atau word of mouth. Munculnya media sosial mungkin UKM untuk mengakses sumber daya yang sampai saat ini didominasi oleh perusahaan besar. Media sosial menjadi peluang bagi UKM untuk bersaing di pasar lokal. Setiap platform media sosial memiliki kelebihan dan keunikan sendiri-sendiri. Sebagai pemasar harus bisa memilih dengan tepat media sosial yang akan digunakan, termaksud menentukan target demografis dan pilihan konten. Berikut jenis-jenis platform media sosial yang sering digunakan sebagai alat marketing yang sering diminat. Yang pertama ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Baiklah, kita masuk dalam efektivitas penggunaan marketplace. Pada dasarnya, marketplace hanya menyediakan tempat untuk orang yang berjualan dan membantu mereka bertemu dengan pelanggan. Maka disitulah terjadinya transaksi dengan mudah dan efisien. Transaksinya sendiri dapat diatur oleh marketplace-nya sendiri. Kemudian, setelah menerima pembayaran, penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Itulah salah satu alasan mengapa marketplace-nya terkenal adalah karena kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Jenis-jenis marketplace yang pertama, industri marketplace bisa dibilang sebagai salah satu industri terbesar di Indonesia. Semua menyadari bahwa dalam beberapa tahun belakangan, aktivitas belanja online dapat dilakukan dengan lebih mudah. Berikut ini
adalah marketplace besar di Indonesia yang namanya sudah terkenal di Indonesia, yaitu terdapat Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Shopee, JD.ID, dan Elevenia. Mungkin di sini banyak yang belum mengetahui apa itu Elevenia. Elevenia memiliki lebih dari 30.000 penjual dan lebih dari 4 juta produk dari beragam kategori, seperti peralatan rumah tangga, keluarga, kesehatan, kecantikan dan fashion, komputer dan gadget, peralatan olahraga, koleksi makanan, dan juga minuman. Peran marketplace dalam menunjang produk UMKM di Indonesia. Peran sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Setidaknya terdapat 88,8% berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Di Indonesia terdapat lebih kurang 59,2 juta pelaku UMKM dengan memberikan kontribusi 56% dan dari total perekonomian negara sampai saat ini. Namun, dari total UMKM tersebut, baru 3,97% juta UMKM yang sudah masuk online. Bagi sebagian besar pelaku usaha atau UMKM yang masih berjualan secara offline akan berusaha didorong untuk dapat masuk pasar online, sehingga UMKM di Indonesia bisa merambah dunia digital dengan pasar yang lebih luas. Itulah hasil penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih.